Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Pagi Pak. Nah, sebelum kita memulai kelas, kita harusnya berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mimpin doa hari ini? Saya Pak yang mimpin doa. Ya, Yoga. Ayo sekarang berdoa pimpin ke teman-teman yang lainnya. Nah, pinter-pinter semuanya. Ayo, setelah habis berdoa, berarti Pak Guru mau absen dulu. Siapa yang nggak datang? Siapa yang datang? Mana pulpennya ini? Yoga hadir. Saya Pak hadir. Yoga hadir. Terus Bima. Saya Pak hadir. Alhamdulillah, berarti anak-anakku sekarang lengkap semua ya, semua. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah. Ayo, Yoga, sebutkan organ peredaran darah itu apa aja? Pak, organ peredaran darah itu ada jantung, terus pembuluh darah sama darah. Nah, pinter Yoga. Tadi kan udah disebutin sama Yoga tuh. Organ peredaran darah itu ada jantung, pembuluh darah, sama darah. Nah, sekarang Bima, jantung itu fungsinya apa? Memompa darah Pak ke seluruh tubuh. Nah, pinter. Ya Pak, siapa namanya? Bima. Tadi kan udah disebutin sama Bima tuh, fungsinya jantung itu apa? Nah, di dalam tubuh juga ada apa namanya? Darah. Nah, darah itu warnanya apa, anak? Merah Pak. Nah, pintar sekali. Darah itu warnanya merah. Nah, tadi kan sudah disebutin sama Bima tuh, jantung fungsinya untuk memompa darah. Nah, sekarang darah itu fungsinya apa, Yoga? Darah berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan bantuan jantung. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh sama si Yoga, organ peredaran darah itu apa aja. Nah, sekarang Bima, coba Bapak Guru tes, apakah masih ingat atau sudah lupa macam-macam organ peredaran darah. Ayo sebutkan Bima, organ peredaran darah itu apa aja? Ya, masih ingat apa Pak? Organ peredaran darah itu ada jantung, darah, sama pembuluh darah. Bener kan Pak? Nah, pinter banget Bima, ya Allah. Nah, jadi darah itu berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan bantuan jantung sebagai pemompa. Lalu pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah ke jantung dengan yang disebut arteri. Begitu anak-anak. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Yoga sama Bima macam-macam organ peredaran darah. Nah, sekarang kita belajar tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu yang utama itu ada tiga macam. Kita akan belajar tentang itu. Yang pertama, arteri. Arteri itu fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Begitu. Nah, terus yang kedua, vena. Vena berbeda dengan arteri. Kalau arteri kan dia membawa darah yang penuh oksigen ke seluruh tubuh dari jantung. Nah, kalau vena ini dia membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Nah, terus yang ketiga, kapiler. Kapiler ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Begitu anak-anak. Terus selanjutnya kita juga harus tahu penyakit-penyakit yang menjangkiti organ peredaran darah. Kita belajar tentang empat dulu ya. Ada beberapa macam, tapi kita belajar hari ini 4 macam penyakit yang menjangkiti organ peredaran darah.
Yang pertama, anemia. Anemia itu kurang darah. Maksudnya ialah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Terus yang kedua, leukemia, kanker darah. Aduh, kanker, bahaya ini kanker. Jadi kita harus hati-hati tentang penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lainnya. Disebabkan oleh sel darah putih memakan sel darah merah. Itu gak bahaya sekali itu. Sel darah putih jadi jagoannya ini memakan sel darah merah. Itu sel darah merah gak salah apa-apa, dimakan sama sel darah putih. Yang kena siapa? Ya kalian sendiri nanti. Gitu. Yang ketiga, hipertensi, tekanan darah tinggi. Disebabkan aliran darah yang kuat dalam jangka waktu panjang. Begitu anak-anak. Terus yang keempat, hipotensi. Nah, kalau hipertensi itu kan tadi tekanan darah tinggi. Nah, kalau hipotensi ini tekanan darah rendah. Maksudnya ialah penurunan tekanan darah dalam arteri. Nah, itu adalah beberapa macam tentang penyakit. Jadi kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar selalu sehat dan kuat. Begitu anak-anak. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan sedikit tentang pembuluh darah itu apa, jantung itu apa, darah itu apa, dan fungsi-fungsinya juga, dan juga macam-macam pembuluh darah, lalu penyakit-penyakitnya juga. Nah, itu kan cuma batas teori. Kita kan belum belajar tentang bagaimana sih bentuk dari jantung itu, bagaimana sih bentuk dari darah itu bagaimana. Nah, kita kan belum tahu. Nah, sekarang Bapak akan coba pelajari ini dengan bantuan media kartar, kalender pintar. Jadi yang pintar jangan kalendernya aja, dengan medianya aja yang pintar, tapi juga kalian yang harus pintar dan membanggakan bangsa dan negara itu dengan kreasi-kreasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kalian dan negara. Begitu anak-anak. Sekarang ini jantung. Jadi jantung ini bentuknya begini, bukan kotak segitiga bundar ya, tapi berbentuk-bentuk bermacam-macam ini. Jadi ada ini arteri, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Guru dan juga siapa tuh namanya, Bima ya kalau nggak salah tadi. Nah, itu arteri kan fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen begitu dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi darah itu masuk ke jantung gitu ya, masuk ke jantung lalu keluar lewat arteri. Nah, yang keluar lewat arteri ini itu yang penuh dengan oksigen. Begitu anak-anak. Nah, kalau misalnya darah nggak ada oksigennya, kita bernapas bagaimana? Begitu ya. Terus selanjutnya serambi kiri. Nah, serambi kiri ini yang begini ya anak. Jadi kita harus tahu serambi kiri itu benar gini. Lalu katup juga ini bilik kiri. Lalu arteri. Nah, arteri ini ada dua begitu. Arteri koroner dan arteri pulmonalis dan sebagainya. Tadi kan kita sudah belajar tentang komponen-komponen jantung. Sekarang kita akan belajar tentang apa yo di balik ini. Ayo, adalah darah. Kita akan belajar tentang darah manusia. Darah itu ada beberapa macam. Jadi ada sel darah putih, sel darah merah, sama trombosit. Nah, trombosit itu berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi trombosit ini sangat penting untuk tubuh kita. Semisal nih, kalau anak-anak lagi sepak bola terus luka, nah kan sakit itu. Lah, kan pastinya kalau setelah darah keluar, darahnya kan beku. Nah, trombosit itu yang bertugas membekukan darah pada saat kita luka. Jadi banyak atau tidaknya trombosit itu juga akan berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita, kecepatan penyembuhan luka itu tadi. Tapi juga harus dibantu dengan obat-obat seperti betadine begitu. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang organ peredaran darah dan penyakit-penyakitnya. Nah, sekarang Bapak
tugaskan kalian untuk membuat kelompok. Ketuanya Yoga sama Bima. Jadi tadi yang Bapak jelaskan pastinya kan sudah ditulis di pada kertas masing-masing, pada buku masing-masing. Jadi nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, lalu bersiap-siap untuk kuis. Kuis yang akan Bapak sajikan ke anak-anak. Nanti yang benar akan dapat hadiah dari Bapak. Saya kasih 20 menit ya dari sekarang untuk berdiskusi dan membuat kelompok. Siapa? Oh, kelompok saya pasti akan jadi juara 1, dapat bintang banyak dari Bapak. Wah, bukan kelompokmu Bima yang bagus, yang dapat bintang banyak. Pasti kelompokku yang dapat bintang banyak dari Pak Guru. Nah, sudah selesai ya diskusinya, udah 20 menit lebih nih. Udah Bapak kasih waktu lebih bonus buat anak-anak kalian, anak-anak semuanya. Sekarang kita siap-siap kuis. Nah, caranya nanti siapa yang mau menjawab, nanti angkat media yang Bapak berikan. Contoh nih, Bapak kasih pertanyaan, macam-macam organ apa aja? Saya Pak. Nah, gitu ya. Dengan mengangkat media, pedang sama kipas. Ini ya. Nah, ini untuk Bima. Dapat pedang rek. Mantap. Nah, ini untuk Yoga, kipas. Nah, tadi kan sudah Bapak berikan media untuk mengangkat, untuk menjawab kuis yang Bapak berikan. Sekarang kuisnya dimulai. Ini rebutan ya. Nah, nanti yang bisa jawab benar dapat bintang. Yang pertama, sebutkan macam-macam organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah itu ada jantung, pembuluh darah, sama darah. Wah, pintar sekali Yoga. Bisa menjawab dengan benar. Ini Bapak kasih bintang. Yeay, dapat bintang. Bima belum dapat bintang, aku udah dapat bintang. Nah, sekarang kuis yang kedua. Ayo kelompok Bima, jangan sampai kalah. Tadi katanya ngomong juara 1, masa kalah sama kelompoknya Yoga. Ayo dengar baik-baik ya. Sebutkan macam-macam penyakit organ peredaran darah manusia. Saya Pak, penyakit organ peredaran darah itu ada leukemia, anemia, hipertensi, sama hipotensi. Masya Allah, pintar sekali Bima. Ya begitu itu, kata yang juara 1 jadi harus memperhatikan dan menjawab dengan benar. Ini Bapak kasih bintang. Yeay, dapat bintang kayak kamu. Tapi lebih besar daripada kamu. Cemen lu. Nah, tadi kan sudah Bapak berikan kuis dan anak-anakku pinter-pinter semua, bisa jawab dengan benar dan tepat. Berarti anak-anakku mendengarkan apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk pembelajaran terakhir kita kan sudah belajar tentang apa sih organ peredaran darah itu, apa sih komponen-komponennya yang ada di dalam organ peredaran darah itu. Nah, tadi kan sudah belajar macam-macam itu. Sekarang kita akan belajar tentang menjaga kesehatan tubuh. Ini sangat penting sekali. Nah, lakukan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi kalian jangan cuma makan tidur, tapi juga harus menjaga kesehatan dengan salah satunya olahraga. Olahraga banyak macam-macam, kayak jogging pagi hari, terus berjemur pada pagi hari, push up, sit up, dan terpenting tidak terkena virus corona yang lagi viral sekarang. Gitu. Selanjutnya, nah ini dari Kemenkes. Kemenkes itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, Kemenkes ini menganjurkan kita untuk manfaat aktivitas fisik. Nah, sekarang kan lagi boomingnya itu, lagi viralnya permainan game. Nah,
HP, Mobile Legend, PUBG, COC, Clash Royale, Free Fire. Aduh ya Allah, gak apa-apa main seperti itu, tapi tahu porsi dan waktunya, jangan banyak-banyak. Jadi kita juga harus olahraga fisik gitu, nggak cuma yang olahraga nggak cuma jempolnya aja yang gerak, tapi fisik. Nah, fungsinya itu mengurangi kecemasan, biar nggak stres gitu kan. Kita kalau misalnya kalian main game kan stres tuh, kalah stres. Nah, aktivitas fisik itu penting sekali. Terus mengendalikan stres juga, terus apa ini? Meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi nanti kayak Hercules gitu, kuat set gitu. Terus mengendalikan kadar kolesterol. Nah, biar gak penyakitan nanti, biar kolesterolnya gak tinggi gitu kan ya. Jadi nggak kayak orang-orang tua gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, memperbaiki apa ini, kelenturan sendi dan kekuatan otot. Apalagi masih umur muda. Sekarang kan baru kelas 5. Nah, kan masih kuat-kuat tuh sendi sama ototnya, nggak kayak bapak sudah mulainya begini. Nah, jadi harus lebih dikuatkan lagi begitu dengan aktivitas fisik. Itu anak-anak. Nah, materi selanjutnya tadi kan sudah kasih bapak ini media ini, pedang sama kipas. Nah, maksudnya apa? Ini adalah salah satu properti tari yang dipakai pada saat pada pemeran tari gitu. Jadi orang-orang yang tari-tari di pementasan itu nggak cuma pakai tubuhnya aja, pakai tangan atau kaki atau kepala, tapi juga punya properti tari yang tadi salah satu contohnya yang bapak kasih ke kalian. Nah, ini contoh dari properti kipas. Nah, si ibu ini kan pakai kipas nih. Nah, ini namanya properti tari. Begitu anak-anak. Terus dan pedang. Oh, pedang ini tajamnya Bang Mas Allah ini ya, nanti kalau kena kepalamu langsung seyet gitu, langsung patah gitu. Nah gitu. Maaf, bapak menakutkan ya. Nah, ini salah satu contoh tari yang memakai pedang. Nah, tadi kan sudah bapak jelaskan tentang properti tari itu apa. Properti tari itu adalah yang mendukung tari itu tadi tersebut ya. Sekarang bapak tugaskan kalian untuk mempraktekkan beberapa gerakan tari menggunakan media pedang dan kipas. Gitu kan, tadi kan sudah dibagi itu siapa yang dapat pedang, siapa yang dapat kipas. Sekarang praktek sesuai dengan media yang didapat. Cause you know they don't. I choo cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. Yes, bener-bener pinter-pinter anak-anakku ini. Tadi perkara organ darah bisa, penyakitnya juga bisa, terus tentang properti tari juga bisa. Prakteknya pun bagus-bagus tadi gerakannya ya. Tapi kok ada yang itu ya, aneh ya, wajah kita kok sama ya. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa, itu buat PR di rumah. Dan akhirnya kita berada pada penghujung kelas hari ini. Tadi kan kita sudah belajar banyak hal ya, tentang organ peredaran darah, penyakitnya, menjaga kesehatannya juga, sekaligus salah satu contoh menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga yaitu dengan tari, dan kita sudah melaksanakan prakteknya. Nah, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung kelas. Nah, sekarang kita berdoa dipimpin oleh, tadi kan sudah yoga tuh yang memulai, sekarang Bima yang memimpin. Ya Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan
bisa masuk ke dalam ingatan kami, ya Allah. Amin. Nah, terima kasih atas doanya kalian. Semoga hari ini berkah dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berfaedah, khususnya untuk diri kita sendiri dan anak-anak sekalian. Bapak undur diri, kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak atas ilmunya hari ini yang sangat bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih atas pelajarannya hari ini.